Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama kali yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa hidup sampai sekarang. Kita masih bisa beribadah kepada Allah, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan. Shalawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah dialog atau nasihat. Kita saling menasehati. Saya tidak menggurui siapapun, saya tidak menjadi guru siapapun. Saya hanya menyampaikan nasihat kepada kita semua. Kita saling menasehati dalam kebaikan. Baiklah, untuk pembahasan kita ya, mungkin akhir-akhir ini di media sosial kita pasti entah menemukan atau melihat orang-orang di sana itu bangga terhadap maksiat. Mereka tidak ragu lagi menyebarkan maksiat-maksiat yang telah mereka lakukan. Iya benar, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap keturunan Adam itu halayaknya itu mempunyai salah, akan tetapi sebaik-baik kesalahan itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fenomena-fenomena yang muncul di sekitaran kita, di medsos-medsos, di TikTok, di Instagram, di Facebook, itu ada di antara masyarakat Indonesia ataupun di kalangan kaum muslimin kita sendiri. Itu dengan bangganya mereka menampilkan maksiat-maksiat, menampilkan dosa-dosanya. Mereka bangga sekali. Mereka tidak takut aib mereka dibuka. Melalui podcast, melalui cerita-cerita, melalui vlog, akan mereka dengan bangganya melakukan atau menyebarkan dosa-dosa mereka. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afi illa mujahir. Sesungguhnya seluruh dosa umatku itu bisa diampuni kecuali orang-orang yang menampakkan dosa-dosa, menampakkan merasa bangga terhadap dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Maka selama dia belum bertobat, maka dosa-dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam yang pertama.
kita dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani mengenai orang-orang yang memamerkan dosanya, merasa bangga terhadap dosanya. Itu beliau mengatakan dalam kitabnya Nasaihul Ibad, orang-orang yang menampakkan dosanya, berbangga atas dosanya dan menyebarkan dosanya, itu mereka akan dilempar ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Kecuali mereka bertobat. Ya, sesungguhnya dosa itu obatnya itu adalah bertobat, bukan berbangga-bangga diri atas dosa. Dan Imam Nawawi juga mengatakan seseorang yang menangis akan ketaatannya, dia takut kepada Allah karena ketaatannya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dalam keadaan bahagia. Sesungguhnya ya, Allah itu sudah menutup aib kita. Qad satarallahu ayubun. Allah sudah menutup aib kita. Sebagian ulama mengatakan, ada salah satu ulama mengatakan Allah itu menutup aib kita. Apabila aib kita atau maksiat-maksiat kita itu kayak semacam bau, kalau ada ulama mengatakan kalau maksiat saya atau dosa saya itu seperti bau yang tercium, niscaya semua orang akan menjauhi. Itu adalah ketawaduan pada. Tetapi fenomena sekarang itu banyak yang membangga-banggakan dosa. Udah tutupi dosa itu. Akan tetapi lebih baik kita sebaik mungkin tidak melakukan dosa. Kita ada kalimat, kalau kita tidak bisa berlomba-lomba dalam ketaatan, kita tidak bisa menjadi taat kepada Allah, kita tidak bisa berusaha taat bersama orang-orang yang taat lainnya atau taat yang lainnya. Setidaknya kita berlomba dengan para pendosa yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sama-sama memperbaiki diri kita. Allah sudah menutup aib kita. Janganlah kita menyebarkan, janganlah kita berbangga diri atas dosa kita. Sebaiknya kita bertaubat kepada Allah dan berusaha untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang telah Allah larang. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.